Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Nana Esa. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa UIN Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka yang mengintegrasikan keilmuan ya, antara keilmuan agama dengan keilmuan umum. Tapi video kali ini saya ingin memberikan informasi kepada kalian, terutama pada calon mahasiswa baru ya. Apa saja sih jalur-jalur masuk di UIN Jakarta dan bagaimana proses seleksinya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa UIN Jakarta saat ini menerima seleksi secara reguler ya. Seleksi secara reguler itu melalui 5 jalur masuk. Dari 5 jalur ini, 4 jalur menggunakan sistem seleksi nasional dan satu jalur menggunakan sistem seleksi lokal. Dalam pengertian sistem seleksi yang dilakukan oleh UIN Jakarta. Nah, jalur yang pertama adalah jalur namanya SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, sistem seleksi ini pertama yang sekalian ketahui menggunakan jalur prestasi rapot siswa ya di sekolah masing-masing, SMA, SMK atau madrasah aliyah. Yang kedua, sistemnya dilakukan secara nasional dan diselenggarakan oleh suatu panitiaan ya yang dibentuk oleh Forum Rektor PT KAI Indonesia dan panitianya di sebuah perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Jadi sistem SPAN PTKN yang disebut PTKN ini adalah perguruan tinggi atau peserta di seleksi ini perguruan tingginya adalah perguruan tinggi Islam negeri yang berada di bawah Kementerian Agama. Kemudian berikutnya di seleksi SPAN PTKIN, program studi yang ditawarkan adalah program studi yang bersifat keagamaan. Jadi bukan program studi umum atau kedua-duanya. Jadi kalian perlu tahu. Dan program studi yang bersifat keagamaan ini, UIN Jakarta menawarkan kurang lebih 30 program studi. Nah, karena yang ditawarkan adalah program studi yang bersifat keagamaan, sehingga kalian kalau misalnya memilih manajemen, memilih sastra Inggris, memilih teknologi informatika, kan, nah, tentu tidak ada. Ya. Itu yang pertama. Ya. Pengetahuan yang kedua, ya, sistem seleksi melalui SPAN PTKN ini, ya, meskipun itu menggunakan jalur prestasi rapor. Nah, ini juga jangan kemudian kalian berharap bahwa di sistem ini kalian secara otomatis akan diterima di UIN Jakarta. Kenapa? Karena di sistem ini juga atau di jalur ini UIN Jakarta menerapkan sistem kuota. Nah, karena kuota yang terbatas juga, sementara yang daftar banyak, maka kemudian ya, meskipun tadi menggunakan sistem prestasi raport, ya tetap melalui proses seleksi. Nah, nanti akan dilihat ya, mungkin berdasarkan rankingan ya, berdasarkan rankingan. Oke, itu sistem seleksi SPAN PTKIN ya, jadi jalur PTKIN. Yang kedua adalah ya sistem seleksi UMPTKIN atau ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Sama dengan SPAN PTKIN, hanya bedanya di sistem atau di jalur ini peserta atau calon mahasiswa ya, akan diseleksi menggunakan sistem tulis ya. Istilah di UMPTKIN itu sendiri menggunakan istilah sistem seleksi elektronik ya, untuk saat ini. Jadi kalian ya, akan diseleksi tidak di kampus ya, karena sekarang sedang masa pandemi, ini untuk tahun ini ya, atau tahun kemarin juga seperti itu. Tetapi kalian bisa mengisi soal
itu di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh panitia UMPTKIN. Nah, jadi kalian tidak harus ke kampus dan itu menggunakan sistem gelombang ya, atau sesi ya, sesi. Nah, kesamaan antara UMPTKIN ya, dengan SPAN PTKIN adalah program studinya. Program studi yang ditawarkan ini diantaranya adalah program studinya. Program studi yang ditawarkan juga bersifat keagamaan ya. UIN Jakarta menawarkan sama dengan SPAN PTKIN, yaitu sebanyak 30 program studi. Nah, kemudian seleksinya dilakukan secara nasional. Jadi kalian yang mungkin dari Papua ingin memilih UIN Jakarta ya, pilihan sebagai pilihan pertama, kemudian pilihan kedua di UIN lain, itu bisa ya. Dan tesnya kan tidak harus ke Jakarta ya. Nah, itu sistem seleksi UMPTKIN. Jadi ujiannya tulis tapi berbasis aplikasi komputer sebetulnya ya. Menggunakan sistem daring. Atau istilah tadi menggunakan sistem seleksi elektronik. Itu istilah yang dipakai di UMPTKIN. Nah, di jalur ini juga, nah kalau tadi di jalur SPAN PTKIN, setiap siswa itu kan tidak dipungut biaya ya, karena sudah ditanggung negara, tetapi di UMPTKIN calon mahasiswa itu dikenakan biaya masuk ya, atau biaya tes sebesar Rp200.000. Oke, itu dua jalur pertama menggunakan sistem seleksi nasional antara prestasi raport dengan ujian tulis berbasis aplikasi. Nah, yang jalur berikutnya adalah yang ketiga, yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, sistem seleksi ini diselenggarakan, dibuka secara nasional ya, diselenggarakan oleh sebuah lembaga independen ya, namanya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, di jalur SNMPTN ini ya, ini hampir sama, bukan hampir sama lagi ya, sebetulnya dari segi seleksinya sama ya, yaitu menggunakan jalur rapot ya, jalur prestasi siswa ya, menggunakan rapot prestasi akademiknya ya, dan juga dilakukan secara nasional, diikuti oleh perguruan tinggi. Nah, ini yang bedanya ya dengan SPAN PTKIN maupun UMPTKIN ya, bedanya di jalur SNMPTN ini ya, peserta perguruan tingginya bukan hanya UIN Jakarta tetapi juga perguruan tinggi umum negeri lainnya ya. Nah, kemudian seperti di jalur SPAN PTKIN, meskipun itu prestasi rapot yang menjadi dasar penilaian ya, tidak berarti ini juga kalian bisa langsung diterima di UIN Jakarta ya. Kenapa ya? Karena kota tadi ini harus kalian pahami ya. Nah, yang berikutnya, jalur berikutnya adalah jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi kalau misalnya SPAN PTKIN dan UMPTKIN ya, peserta perguruan tingginya adalah di bawah Kementerian Agama. Ada UIN, ada IAIN, ada STAIN. Nah, sementara di jalur SNMPTN dan SBMPTN ya, SNMPTN dan SBMPTN perguruan tingginya campur, yang di bawah Kementerian Agama dan juga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama ini umumnya adalah yang berstatus universitas ya, UIN ya. Ya, ada di Indonesia ada 17 UIN ya, yang juga ikut jalur seleksi ini. Kenapa? Karena di universitas itu sudah banyak dibuka program studi umum. Nah, ini yang juga yang saya katakan bahwa di jalur seleksi SNMPTN dan
SBMPTN, ya, program studi UIN Jakarta, ya, yang ada di UIN Jakarta maksud saya, itu hanya menawarkan program studi yang bersifat umum. Nah, jadi kebalikan dari SMPTN dan SPAN, mohon maaf, jadi kebalikan dari SPAN PTKIN dan UM PTKIN. Kalau SPAN PTKIN dan UM PTKIN itu prodinya adalah yang ditawarkan adalah prodi keagamaan. Nah, sementara yang di SMPTN dan SBMPTN, prodi yang ditawarkan adalah prodi-prodi yang bersifat umum. Nah, di sini, sehingga kalau misalnya kalian ingin mengambil prodi keagamaan, misalnya pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, ya, kemudian hukum Islam, ya. Nah, ini tentu saja tidak ditawarkan. Nah, ini yang harus kalian pahami, ya, terkait program studi mana saja yang ditawarkan di jalur SMPTN maupun di SBMPTN. Nah, UIN Jakarta, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, itu memiliki 56 program studi, ya, dari 12 fakultas yang ada. Nah, tentu 56 program studi tadi, ya, 30, kalau misalnya 30-nya itu kan dibuka atau ditawarkan di jalur SPAN, ya, SPAN dan UM tadi, ya, yang bersifat keagamaan. Berarti sisanya berapa? Ya, sekitar 26, ya. Ya, 26 program studi yang bersifat umum ini ditawarkan, ya, di jalur SMPTN dan SBMPTN. Nah, SBMPTN ini juga sama dengan SMPTN, penyelenggaranya yaitu lembaga tes masuk perguruan tinggi, ya. Nah, jadi sebuah lembaga yang independen. Nah, di SBMPTN ini, ya, sistem seleksinya menggunakan ujian tulis berbasis komputer, UTBK. Nah, UTBK ini, ya, karena berbasis komputer, meskipun disebut ujian tulis, tetapi tidak menggunakan paper, ya, atau kertas, melainkan menggunakan komputer langsung, ya, dan penilaian juga secara otomatis, ya, menggunakan sistem sudah computerized seperti itu. Nah, teman-teman, yang juga harus kalian ketahui di SBMPTN ini, ya, pertama tadi program studi yang ditawarkan adalah program studi umum. Ada 26 program studi yang ditawarkan di UIN Jakarta, ya, dan seleksinya dilakukan secara nasional. Jadi kalian bisa memilih perguruan tinggi ini, ya, dari mana saja, ya, dan perguruan tinggi UIN Jakarta bisa jadi pilihan pertama, atau mungkin juga bisa jadi pilihan kedua, ya. Sementara perguruan tinggi lainnya kalian bisa milih di perguruan tinggi mana saja. Berikutnya adalah sistem seleksi menggunakan, nah ini, ya, jalur ujian mandiri atau ujian lokal. Ya, istilah yang dipakai di UIN Jakarta itu adalah SPMB mandiri, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru mandiri atau yang dilakukan oleh UIN secara mandiri. Nah, tentu kalau misalnya disebut mandiri, ya, artinya sistem seleksi ini UIN memiliki otoritas, ya. Kalau yang empat tadi, ya, semuanya dikelola oleh sebuah panitia khusus yang bersifat nasional. Nah, di ujian mandiri, ya, panitianya dilakukan oleh UIN sendiri, jadi punya otoritas penuh, ya. Nah, sementara program studi yang ditawarkan di jalur mandiri ini adalah program studi kedua-duanya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat keagamaan. Jadi kalau misalnya di UIN Jakarta tadi disebut ada 56 program studi, maka ya semuanya ada, ya, yang agama maupun yang umum. Jadi kalian bisa mengambil banyak pilihan, ya. Tapi tentu saja sebagai catatan, ya, meskipun meskipun banyak ditawarkan, ya, program studinya, tetapi tidak kemudian kalian bebas memilih. Contoh, kalau misalnya kalian dari jurusan IPS atau dari jurusan keagamaan di sekolahnya, maka tidak
maka kalian tidak bisa memilih program studi yang bersifat ekstra. Misalnya dari jurusan IPS kalian harus memilih kedokteran, ya. Dari jurusan keagamaan, ya, kalian memilih jurusan teknologi informatika. Nah, program studi yang bersifat sains tadi hanya boleh dipilih oleh kalian yang berlatar belakang jurusan IPA. Nah ini ya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kalian dari jurusan IPA di sekolahnya, maka kalian bebas memilih program studi yang ada di UIN Jakarta, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat umum. Jadi sebenarnya lebih luas ya, lebih luas dan lebih luas. Oke, itu dulu informasi sementara dari saya terkait dengan jalur-jalur masuk yang ada di UIN Jakarta, dan semuanya adalah jalur reguler ya. Yang dibuka itu adalah jalur reguler, artinya jalur yang yang dibuka secara nasional, secara formal ya. Karena di luar itu juga sebetulnya ada jalur lain. Yang pertama adalah jalur melalui kerjasama ya, tapi ini untuk fakultas dan program studi khusus ya. Yang kedua adalah jalur atau menggunakan skema beasiswa Badan Layanan Umum UIN Jakarta, dan ini juga hanya ditawarkan ya di fakultas tertentu dan program studi tertentu. Jadi itu ya jalur-jalur masuk yang ada di UIN Jakarta. Semoga video ini bisa memberikan informasi kepada kalian, dan nanti secara lebih spesifik mungkin di jalur ujian mandiri saya juga akan menyampaikan seperti apa nanti proses dan mekanisme pendaftarannya ya, dan bagaimana cara memilih program studinya. Baik, itu saja dulu informasi sementara dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Silahkan beri pertanyaan jika di antara kalian ada yang kurang jelas atau kurang paham terkait dengan program studi, terkait dengan pembelajaran di UIN Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.